Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Irawan, asal SMK Negeri 1 Cilaku. Dalam hal ini akan membahas bahan pembelajaran siswa pada mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut kelas 11 TM1 atau Teknik Mesin 1 pada tahun pelajaran 2022-2023. Berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pekerjaan atau jenis pekerjaan mesin bubut yang dalam hal ini teknik pembubutan benda kerja. Di sini yang pertama, pemasangan pahat. Persyaratan utama dalam melakukan proses pembubutan adalah pemasangan pahat bubut ketinggiannya harus sama dengan pusat senter. Persyaratan tersebut harus dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan geometri pada pahat bubut yang sedang digunakan. Di sini seperti terlihat pada gambar pada proses pemasangan bubut setinggi senter. Berikutnya, yang kedua, membubut muka, yang dalam hal ini adalah ujung benda kerja atau passing. Membubut muka atau passing merupakan jenis pekerjaan pembubutan yang dilakukan pada sisi tepi atau ujung penampang benda kerja, di mana pada pahat bergerak melintang menuju sumbu benda kerja. Pergerakan pahat ini akan menghasilkan permukaan penampang benda kerja yang halus dan rata. Pekerjaan passing ini biasanya dilakukan pada awal pengerjaan benda kerja sebagai referensi awal pengukuran panjang pembubutan arah memanjang. Pada prinsipnya, proses pemotongan pada pembubutan adalah jika putaran benda kerja berlawanan arah dan dengan sisi mata sayap alat potongnya. Maka berdasarkan prinsip tersebut, proses pembubutan muka benda kerja dapat dilakukan dari berbagai cara, yaitu seperti yang A, posisi start pahat bubut dari sumbu senter benda kerja. Membubut muka benda kerja dengan start pahat bubut dari sumbu senter. Pengertiannya adalah pembubutan muka diawali dari tengah permukaan benda kerja atau sumbu senter seperti yang terlihat di gambar 36 ini. Proses passing dengan cara ini dapat dilakukan dengan catatan arah putaran mesin searah jarum jam. Berikutnya, posisi awal start atau poin B-nya, posisi awal start pahat bubut dari luar bagian kiri benda kerja. Dalam hal ini membubut muka benda kerja dengan start pahat bubut dari luar bagian kiri benda kerja. Pengertiannya adalah pembubutan muka diawali dari luar bagian kiri benda kerja menuju sumbu senter seperti terlihat di gambar 37. Proses ini, pembubutan passing dengan cara ini dapat dilakukan dengan catatan arah putaran mesin searah dengan jarum jam seperti terlihat dalam gambar. Yang C-nya, posisi start pahat bubut dari luar bagian kanan benda kerja. Nah, ini membubut muka benda kerja dengan start pahat bubut dari luar bagian kanan benda kerja. Pengertiannya adalah pembubutan muka ini dari luar bagian kanan benda kerja menuju sumbu senter. Proses passing dengan cara ini dapat dilakukan dengan catatan arah putaran mesin berlawanan arah jarum jam seperti terlihat di gambar yang berikutnya. Membubut muka dari luar bagian kanan benda kerja. Berikutnya, membubut lurus atau rata. Nah, ini pembubutan lurus atau rata itu jenis pekerjaan pembubutan benda kerja yang dilakukan sepanjang garis sumbunya atau arah memanjang untuk mendapatkan ukuran diameter benda kerja yang dikehendaki. Proses pembubutan ini digunakan untuk membuat proses atau benda yang silindris.
Membubut silindris dapat dilakukan sekali atau dengan permulaan kasar, yang kemudian dilanjutkan dengan pemakaran yang halus atau finishing. Proses pembubutan ini biasanya dilakukan untuk mengurangi ukuran diameter benda kerja. Pahat yang digunakan pada umumnya adalah pahat rata kanan. Proses pembubutan rata atau lurus ada beberapa cara pemegangan atau pengikatannya, yaitu tergantung dari ukuran panjangnya benda kerja. Seperti poin A, pengikat benda kerja yang berukuran relatif pendek dapat dilakukan dengan cara langsung diikat menggunakan cekam mesin. Ini terlihat seperti di gambar. Terus yang poin B, pengikat benda kerja yang berukuran relatif panjang, pada bagian ujungnya yang menonjol keluar ditahan dengan kepala lepas menggunakan senter putar. Ini seperti terlihat juga pada gambarnya. Lalu yang berikutnya yang poin C, pengikat benda kerja yang berukuran panjang dan diameter kecil yang dikhawatirkan akan terjadi getaran pada bagian tengahnya. Maka pada bagian ujung benda kerja yang menonjol keluar ditahan dengan senter putar. Juga pada bagian tengahnya harus ditahan dengan penahan benda kerja atau steady rest ya. Ini dalam hal ini terlihat di gambar membubut rata benda kerja dibantu dengan steady rest. Yang D-nya pengikat benda kerja yang jika diameter benda kerja yang dituntut harus sepusat dan sejajar dengan kedua lubang senter bornya, dan masih akan dilakukan proses pemesinan berikutnya. Maka pengikatnya harus dilakukan dengan cara di antara dua senter. Ini bisa terlihat nampak dari gambar. Nah, berikutnya yang keempat, membubut alur atau groove ya. Jenis pekerjaan pembubutan alur adalah proses pembubutan dengan tujuan untuk membuat celah dengan lebar dan kedalaman tertentu pada benda kerja. Pembubutan alur pada umumnya bertujuan untuk membuat sisi pembebas proses pembubutan bulir dengan menggunakan mesin bubut. Dapat juga untuk pembubutan tempat pemasangan snap ring. Pembubutan alur dapat dilakukan dengan diameter benda kerja bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan kebutuhan. Ini seperti terlihat di gambar juga. Sesuai dengan fungsinya, bentuk alur ada 3 jenis, yaitu berbentuk kotak, radius, dan V. Fungsi alur sebuah benda kerja adalah pertama, untuk pembubutan alur pada poros lurus, berfungsi untuk memberikan kebebasan atau space pada saat benda kerja dipasang dengan elemen atau komponen lainnya untuk memberi jarak bebas pada proses penggerindaan terhadap suatu poros. Kedua, untuk pembubutan alur pada ujung bulir, tujuannya agar baut atau mur dapat bergerak penuh sampai pada ujung bulir. Ini bisa terlihat nampak pada gambar. Lalu yang berikutnya ini bisa diperhatikan juga pada gambar fungsi alurnya. Nah, proses membubut alur menggunakan pahat bubut yang khusus untuk digunakan membuat alur karena memiliki ukuran atau sudut dan geometri khusus. Untuk pahat alur ada beberapa macam, yaitu berbentuk lurus, bengkok, berjenjang ke kanan atau ke kiri, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang berikutnya, yang kelima itu memotong benda kerja atau cutting kok. Jenis pekerjaan pembubutan yang berupa memotong benda kerja pada mesin menggunakan pahat, pengalur, dan sisi penyayat yang dibuat ramping. Nah, ini tujuannya dari sisi yang sayat yang dibentuk miring adalah untuk mempermudah jalannya pahat pada arah melintang benda kerja. Sedangkan tujuannya pahat dibuat ramping adalah agar pahat dapat masuk pada celah yang dihasilkan dan tidak menyebabkan pahat potong atau terjepit. Ini terlihat dari gambar. Juga proses yang berikutnya
ini bisa kita lihat. Yang keenamnya mengenai mengebor atau drilling. Pembubutan drilling yaitu jenis pekerjaan pembubutan lubang dengan menggunakan alat potong yang berupa mata bor atau drill. Nah, pekerjaan ini biasanya dilakukan sebagai langkah awal pada saat akan melakukan pekerjaan boring atau membuat diameter dalam. Nah, ini juga bisa terlihat nampak pada gambar ya, dalam proses pengeboran mesin bubut. Yang ketujuh di sini pembubutan diameter dalam atau boring. Pekerjaan proses kerja pembubutan diameter dalam pada dasarnya sama dengan bubut rata, namun dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja yang sebelumnya sudah dilubang menggunakan mata bor. Dan pembubutan jenis ini banyak digunakan untuk keperluan memperbesar lubang pada benda kerja. Alat potong yang digunakan adalah pahat bubut dalam. Ini seperti yang nampak juga di gambar. Berikutnya yang ke-8, mengkartel atau knurling. Ini merupakan proses pembubutan luar, pembubutan atau dalam hal ini pembubutan silindris ya, yang bertujuan untuk membuat profil pada permukaan benda kerja berupa gerigi melingkar yang berfungsi sebagai pegangan agar benda kerja tidak licin. Ini jenis pekerjaan pengkartelan ini dilakukan dengan menggunakan alat potong jenis khusus yang berupa sepasang roda kartel. Nah, ini bisa dilakukan di proses ini bisa dilakukan di mesin bubut juga sama. Ini bisa terlihat seperti ada di gambar. Nah, ini yang 9, membubut profil atau contour turning. Ini pekerjaan pembubutan profil ya. Adalah proses pembubutan yang dilakukan untuk menghasilkan berbagai macam bentuk profil produk. Proses pembubutan dapat dilakukan secara manual, menggerakkan eretan secara bersamaan atau simultan. Cara ini memerlukan tingkat keterampilan operator yang lebih tinggi dan dengan resiko yang lebih tinggi juga. Nah, ini juga bisa terlihat nampak di gambar dalam proses pembubutan profil ini. Dan yang 10, membubut ulir. Ulir adalah suatu garis atau alur profil yang dibuat melingkar pada suatu poros dengan ukuran tertentu. Nah, ini melilit pada silinder yang mempunyai sudut kisar atau uliran tertentu. Berdasarkan bentuk profil alurnya, maka ulir dikategorikan menjadi ulir segitiga, ulir segi empat, ulir trapesium, ulir batrans dan juga ulir bulat. Nah, apabila dilihat pada arah gerak ulir, maka dibedakan menjadi ulir kanan dan ulir kiri. Selain itu juga dikenal jenis ulir luar, ulir yang posisinya pada diameter luar poros, dan ulir dalam, ulir yang posisinya pada diameter dalam atau lubang atau poros. Yang ke-11, dalam hal ini membubut tirus atau taper knurling, jenis pekerjaan pembubutan bentuk tirus atau juga disebut dengan istilah taper. Nah, ini merupakan suatu proses pembubutan benda kerja yang berbentuk konis. Berbentuk konis yang dimaksud adalah besarnya diameter ujung yang satu dengan diameter yang ujung yang lain dari suatu poros memiliki ukuran yang berbeda secara berurutan dan beraturan. Cara membubut tirus dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pergeseran kepala lepas atau tail shock dengan arah melintang dengan jarak tertentu. Yang berikutnya, yang kedua, memutar posisi eretan atas atau peletakan majemuk sebesar derajat tertentu. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan khusus untuk pembuatan bentuk tirus atau disebut dengan taper atau attachment. Ini seperti yang terlihat di gambar dalam proses membubut tirus. Nah, demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami berikan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.